Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli NPM 056 kelas A3 kelompok 1 audit manajemen. Di sini kami akan mengajarkan presentasi hasil diskusi dari kelompok kami yang ada di bab 1 dengan judul bab konsep dasar. Langsung saja ke materi. Yang pertama ada konsep dan definisi. Audit manajemen adalah proses evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan berupa suatu rancangan sistematis untuk mengaudit efektivitas atas keseluruhan operasi perusahaan maupun sebagian. Tujuan dari audit manajemen sendiri adalah mengevaluasi atau mengidentifikasi kegiatan, program, dan aktivitas perusahaan yang masih memerlukan perbaikan dan merekomendasikan perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan oleh perusahaan di masa yang akan datang, serta tentunya mencegah beberapa kerugian yang mungkin terjadi di perusahaan. Selanjutnya ada ruang lingkup dan sasaran audit. Ruang lingkup audit manajemen meliputi seluruh aspek kegiatan manajemen atau bisa juga sebagian dari aspek kegiatan manajemen. Untuk sasaran audit sendiri memiliki 3 elemen pokok. Yang pertama ada elemen kriteria, yaitu pedoman peraturan atau norma yang ditetapkan oleh perusahaan untuk menjalankan satu perusahaan. Elemen yang kedua ada penyebab. Penyebab merupakan respon atau tindakan aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok atas kriteria yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya ada elemen akibat. Elemen akibat merupakan perbandingan antara elemen kriteria dan elemen penyebab. Elemen akibat dapat bersifat positif ketika perusahaan telah menjalankan seluruh aktivitasnya secara efisien dan efektif. Prinsip dasar audit manajemen. Yang pertama ada objek yang mempunyai peluang untuk diperbaiki. Yang kedua ada prasyarat penilaian, yaitu membutuhkan audit yang sesama dan baik atas kinerja pada manajemen maupun sebagai program atau metode operasi yang telah dilakukan. Yang ketiga ada identifikasi temuan-temuan yang bersifat positif. Di sini selain audit manajemen harus mengungkapkan temuan-temuan kelemahan yang memerlukan perbaikan pada perusahaan, audit manajemen juga harus mengidentifikasi temuan-temuan yang bersifat positif untuk menjaga objektivitas. Yang keempat ada mengidentifikasi individu yang bertanggung jawab atas terjadinya kelemahan yang terjadi di proses aktivitas perusahaan. Yang kelima ada penentuan tindakan atas individu yang bertanggung jawab. Sebenarnya untuk menindak individu yang bertanggung jawab bukan tugasnya audit manajemen, tetapi audit manajemen dapat memberikan saran untuk memberikan penentuan entah itu hukuman atau penghargaan kepada individu yang bertanggung jawab. Yang keenam ada pelanggaran hukum. Ketika audit manajemen menemukan pelanggaran hukum yang terjadi di perusahaan yang secara sengaja dapat merugikan individu, perorangan, atau perusahaan, maka auditor manajemen harus mengungkap setiap kegiatan tersebut. Yang ketujuh ada penyelidikan dan pencegahan kecurangan. Ketika auditor menemukan kecurangan yang terjadi di dalam perusahaan,
entah itu berupa penggelapan aset perusahaan dan sebagainya, maka auditor harus secara fokus memperhatikan pengetahuan tersebut dan melakukan pencegahan sehingga kemudian hari tidak dimungkinkan untuk berulang lagi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ika Nur Aini Fathur-Rohmi, NPM 069. Di sini saya akan memulai presentasi dari tahapan-tahapan audit. Di sini tahapan-tahapan audit ada 5, yaitu yang pertama audit pendahuluan, berguna untuk mendapatkan informasi latar belakang terhadap objek yang diaudit dan untuk menelaah berbagai peraturan, ketentuan, kebijakan serta menganalisis berbagai informasi untuk mengidentifikasi berbagai hal yang mengandung kelemahan pada perusahaan yang sedang diaudit sehingga dapat menentukan tujuan audit sementara. Kemudian yang kedua yaitu mereview pengendalian manajemen. Di sini auditor melakukan pemeriksaan sistem pengendalian manajemen apakah sudah tepat atau belum sehingga auditor dapat menilai efektivitas dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Maka dapat diketahui kelemahan dari berbagai aktivitas perusahaan untuk mendukung tujuan audit sementara menjadi tujuan audit yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga yaitu audit terperinci, berguna untuk mengumpulkan bukti yang cukup dan kompeten sebagai pendukung tujuan audit yang telah ditentukan dan mengembangkan temuan yang cukup relevan dan kompeten dalam bentuk kertas kerja audit untuk mendukung kesimpulan audit yang dibuat dan yang telah direkomendasikan sebelumnya. Yang keempat adalah pelaporan, bertujuan untuk mengomunikasikan hasil audit yang direkomendasikan kepada pihak yang berkepentingan dan disajikan dalam bentuk komprehensif yang disajikan dalam bahasa yang operasional dan mudah dimengerti serta menarik. Dan yang kelima yaitu tindak lanjut hasil audit, dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan dalam laporan audit yang merupakan hasil diskusi dari berbagai pihak yang berkepentingan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu memahami permasalahan secara dini. Tindakan antisipasi terhadap kemungkinan hal buruk di masa yang akan datang memerlukan penilaian yang tepat terhadap pengelolaan yang telah berjalan dan mengidentifikasi kekurangan atau kelemahan pengelolaan program atau aktivitas yang ada sehingga perusahaan dapat menentukan berbagai langkah perbaikan yang perlu dilakukan. Peran audit ialah untuk melakukan penilaian secara tepat terhadap proses untuk mengidentifikasi kelemahan dan merekomendasikan perbaikan atas kekurangan tersebut. Kemudian kita akan membahas mengenai ekonomis, efisien, dan efektivitas. Langsung saja yang pertama yaitu ekonomisasi atau input, berhubungan dengan bagaimana perusahaan mendapatkan sumber daya yang digunakan dalam setiap aktivitas. Ekonomisasi merupakan ukuran input yang digunakan dalam berbagai program yang dikelola dengan modal murah dan kualitas terbaik, maka perusahaan telah mampu memperoleh sumber daya dengan cara yang ekonomis sehingga menghasilkan produk dengan harga pokok yang dihasilkan relatif lebih rendah daripada pesaing. Simpelnya yaitu mengorbankan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan sebesar-besarnya tetapi tetap memperhatikan kualitas, atau modal murah tetapi dengan kualitas terbaik. Kemudian yang kedua yaitu efisiensi atau proses, berhubungan dengan bagaimana perusahaan melakukan operasi agar tercapai optimalisasi dengan sumber daya yang dimiliki. Semakin efisien maka semakin bagus, di mana proses ini membutuhkan pemahaman mengenai penyebab terjadinya pemborosan, di mana jangan sampai terjadi proses yang menggunakan sumber daya terlalu banyak. Kemudian yang ketiga yaitu efektivitas atau output, merupakan ukuran dari output yang merupakan tujuan dari perusahaan. Maka di sini auditor menilai efektivitas apakah output yang dihasilkan perusahaan sudah sesuai dengan tujuan perusahaan atau belum, sehingga nantinya dapat diketahui hasil yang dicapai oleh perusahaan.
Kemudian efisiensi dan efektivitas. Jika perusahaan ingin mencapai ekonomisasi, efisiensi dan efektivitas, maka manajemen harus optimal, di mana mampu mengarahkan dan memotivasi seluruh bagian, kelompok, dan individu dalam sebuah kerjasama tim sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Bagian pembelian yang merupakan pemasok akan berusaha mendapatkan bahan baku sesuai dengan standar kualitas dalam jumlah waktu yang tepat serta harga yang ekonomis. Kemudian bagian produksi berkewajiban menciptakan produk sesuai dengan harapan pelanggan dalam jumlah dan ketepatan waktu pada harga yang efisien. Pada kondisi inilah ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas tercapai sebagai rangkaian yang tidak terputus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup audit manajemen. Ruang lingkup sendiri ada dua, yaitu fungsi manajerial dan fungsi bisnis. Untuk fungsi manajerial sendiri, di sini audit melakukan tahapan, yaitu yang pertama ada planning yang perlu diperhatikan apakah telah mencerminkan komitmen manajemen, tingkat produktivitas yang maksimal dari sumber daya yang dimiliki perusahaan, dan beberapa rencana yang berkelanjutan untuk mencapai kinerja yang terbaik. Kemudian ada pengorganisasian, menyangkut bagaimana pengaturan sumber daya yang dilakukan termasuk penempatan personel pada pekerjaan yang tepat sesuai dengan kompetisinya. Kemudian yang ketiga ada pengarahan, yaitu implementasi rencana yang didukung oleh perangkat organisasi dan sumber daya yang memadai. Kemudian yang keempat ada controlling, yaitu menekankan pada penilaian terhadap efektivitas sistem pengendalian dalam memandu proses operasional agar mampu berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu fungsi bisnis. Fungsi bisnis ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada audit manajemen pada fungsi pemasaran. Ruang lingkupnya terdiri dari lingkungan, strategi, organisasi, produktivitas, dan fungsi pemasaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada audit manajemen pada fungsi produksi dan operasi. Ruang lingkupnya terdiri dari perencanaan produksi, pengendalian kualitas, produktivitas dan efisiensi, metode dan standar kerja, pemeliharaan peralatan, organisasi manajemen, produksi dan operasi, dan plan dan layout. Demikian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Taslim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taslim Firdaus, MPM 087. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari presenter sebelumnya, yaitu masih membahas terkait fungsi bisnis. Untuk yang selanjutnya yaitu ada audit manajemen pada fungsi sumber daya manusia. Tujuan dilakukannya audit pada fungsi sumber daya manusia ini yaitu untuk mengetahui apakah sumber daya manusia dari suatu perusahaan tersebut sudah terpenuhi dengan baik atau belum. Nah, ruang lingkupnya yaitu mencakup secara keseluruhan dari proses sumber daya tersebut, yaitu seperti perencanaan kerja, ada penerimaan karyawan, orientasi, pelatihan dan pengembangan, serta penilaian kerja dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ada audit manajemen pada fungsi sistem informasi. Nah, audit manajemen pada fungsi sistem informasi ini lebih menekankan kepada keandalan sistem informasi yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan suatu informasi yang akurat yang nantinya akan berguna untuk para pengguna informasi tersebut. Nah, karena perkembangan teknologi yang cukup pesat mempengaruhi kepada kegiatan audit manajemen untuk menggunakan sistem informasi berbasis komputer. Nah, ruang lingkup dari audit manajemen ini yaitu seperti dukungan satuan pengolahan data, perencanaan pengolahan data, organisasi pengolahan data, dan pengendalian pengelolaan data. Untuk yang selanjutnya yaitu ada audit manajemen pada fungsi sistem kapasitas kualitas. Seperti yang kita ketahui, kualitas produk yang ditawarkan di pasar akan menjadi penentu konsumen dalam memilih produk yang akan dibelinya. Oleh karena itu, untuk
memenangkan persaingan, perusahaan akan semaksimal mungkin untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih tinggi, tetapi dengan harga yang relatif sama. Nah, dalam audit sistem kepastian kualitas ini bertujuan untuk menilai apakah perusahaan tersebut sudah bisa menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Untuk yang selanjutnya, yaitu ada audit manajemen pada fungsi lingkungan. Tujuan dilakukannya audit manajemen pada fungsi ini yaitu untuk mengetahui atau untuk menilai apakah perusahaan tersebut telah melaksanakan tanggung jawab lingkungannya dengan baik atau belum, baik itu secara lingkungan internal perusahaan maupun lingkungan eksternal perusahaan. Nah, ruang lingkup dari audit ini yaitu mencakup audit tanggung jawab lingkungan, audit manajemen lingkungan, dan audit aktivitas lingkungan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada audit manajemen pada fungsi perpajakan. Audit manajemen pada fungsi perpajakan ini untuk menilai apakah perusahaan sudah melakukan pengelolaan yang meminimalkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan yang diperbolehkan oleh undang-undang. Nah, perusahaan dapat memperkecil penghasilan kena pajaknya melalui perencanaan perpajakan yang disusun dengan baik. Perusahaan juga mengelola berbagai transaksi dengan memaksimalkan jumlah beban yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan yang diperoleh perusahaan. Untuk materi selanjutnya yaitu ada langkah-langkah dari audit. Untuk yang pertama ada audit pendahuluan. Audit pendahuluan ini dilakukan untuk memperoleh informasi latar belakang terkait objek audit. Adapun hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam proses audit ini yaitu ada yang pertama ada pemahaman auditor terhadap objek audit. Objek audit yaitu meliputi secara keseluruhan perusahaan ataupun kegiatan yang dikelola oleh perusahaan tersebut dalam rangka untuk mencapai tujuannya. Auditor harus mendapatkan informasi tentang sumber daya yang dimiliki objek audit dalam melaksanakan berbagai kegiatan agar auditor dapat memahami objek audit tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada penentuan tujuan audit. Penentuan tujuan audit ini harus diperhatikan berbagai resiko yang akan mempengaruhi dalam tercapainya tujuan audit tersebut. Salah satunya yaitu karena tujuan objek audit yang beraneka ragam, terus kurang jelasnya dan juga objek audit yang rumit dan kompleks. Untuk yang selanjutnya yaitu ada penentuan ruang lingkup dan sasaran audit. Ruang lingkup audit manajemen terdiri atas sebagai berikut, yaitu yang pertama yaitu ada bidang keuangan, yaitu terkait pengendalian dan pertanggungjawaban dana dan kewajiban keuangan perusahaan, laporan keuangan, penyelenggaraan catatan akuntansi. Untuk yang selanjutnya yaitu ada ketaatan kepada peraturan dan kebijakan perusahaan. Nah, maksudnya yaitu pelaksanaan program sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu ada ekonomisasi. Ekonomisasi ini mengelola dana yang dimiliki oleh objek audit dalam memperoleh hasil yang lebih besar. Terus ada efisiensi. Efisiensi yaitu perusahaan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan yang akan ditetapkannya. Yang terakhir yaitu ada efektivitas. Adapun sasaran audit yaitu merupakan target yang akan diaudit. Penentuan sasaran audit ini harus mengacu pada tujuan dan ruang lingkup audit yang telah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu ada cara menyajikan temuan audit. Temuan audit adalah fakta berupa data dan informasi yang diperoleh auditor melalui proses audit. Penyajian temuan audit ini bisa dalam bentuk kolom yang menyajikan temuan berupa kondisi, kriteria, penyebab dan akibat, atau bisa juga dalam bentuk narasi yang dimulai dari kondisi, kriteria, penyebab dan juga akibat. Yang selanjutnya yaitu ada review terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek audit. Nah, review ini perlu dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek audit, baik itu yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Yang selanjutnya yaitu ada pengembangan kriteria awal dalam audit. Kriteria merupakan standar atau pedoman bagi setiap individu ataupun kelompok dalam melakukan kegiatan di suatu perusahaan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi dari kriteria tersebut yaitu antara lain yang pertama ada tujuan dari kegiatan yang diaudit, yang kedua ada pendekatan audit, dan yang ketiga ada aktivitas dari tujuan audit. Nah, auditor dalam pengembangan kriteria awal mengacu pada beberapa sumber, yaitu yang pertama ada undang-undang yang berlaku, yang kedua kebijakan yang ditetapkan dalam objek audit, yang ketiga ada norma yang sudah mendapat pengakuan secara umum, yang keempat ada kriteria yang digunakan objek audit atau sejenisnya, yang kelima ada pengalaman auditor dalam tugas-tugas audit sebelumnya pada objek audit sejenis. Saya Alvena Nafisa Hanun, NPM 058 akan melanjutkan presentasi. Untuk yang selanjutnya, kesimpulan hasil audit pendahuluan. Kesimpulan ini yang akan menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil audit selanjutnya. Kesimpulan hasil audit pendahuluan memuat tentang yang pertama, daftar bidang atau kegiatan yang mengandung kelemahan untuk dijadikan tujuan audit tahap selanjutnya. Yang kedua, alasan mengapa bidang atau kegiatan tersebut memerlukan audit lanjutan. Yang ketiga, temuan-temuan yang diperoleh berkaitan dengan bidang atau kegiatan yang termasuk dalam daftar yang masih mengandung kelemahan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Yang keempat, rekomendasi sementara yang diajukan oleh perbaikan kelemahan-kelemahan yang ada. Yang kelima, tindakan perbaikan yang sudah dilakukan objek audit berdasarkan rekomendasi sementara yang diberikan auditor sebelumnya. Yang keenam, bukti-bukti yang perlu diperoleh pada audit yang selanjutnya berkaitan dengan tujuan audit sementara yang telah ditetapkan. Review terhadap pengendalian manajemen. Yang pertama ada pernyataan tujuan, yaitu harus dinyatakan dengan jelas dan diasosiasikan ke berbagai tingkatan manajemen dan dapat menunjukkan untuk apa didirikan dan apa yang ingin dicapai. Yang kedua, rencana perusahaan. Ini disusun untuk mencapai sasaran perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang yang biasanya juga diikuti dengan penentuan strategi untuk mengimplementasikannya. Yang ketiga, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Perencanaan dalam perusahaan ini kemudian harus didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Kebutuhan sumber daya manusia dalam perusahaan lebih menekankan pada kapasitas yang harus tersedia dihubungkan dengan berbagai program dan aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan. Yang keempat, kebijakan dan praktik yang sehat. Kebijakan dibuat untuk mendukung kelangsungan praktik yang sehat di dalam perusahaan yang harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang ada di dalam perusahaan. Juga mendorong terjadinya keselarasan tujuan dalam perusahaan dapat memotivasi berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kelima, sistem review yang efektif. Review merupakan suatu bentuk pengendalian terhadap proses yang sedang berlangsung. Selanjutnya, audit lanjutan. Yang pertama, mengumpulkan tambahan informasi latar belakang. Usaha untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dalam menganalisis aktivitas diaudit sebagai dasar perbuatan kesimpulan audit. Yang kedua, memperoleh bukti. Bukti adalah fakta dan informasi yang digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan. Bukti juga harus objektif, relevan, dan bermakna. Yang ketiga, membuat ringkasan dan mengelompokkan bukti. Bukti-bukti yang telah diperoleh dalam audit kemudian diringkas dan dikelompokkan sesuai dengan elemen audit, yaitu ada kriteria, penyebab, dan akibat. Yang keempat, pengembangan temuan dalam audit lanjutan. Temuan merupakan pengumpulan dan sintesis informasi khusus yang disangkutkan dengan program dan aktivitas yang diaudit, dievaluasi, dan yang dianalisis karena diperkirakan akan menjadi perhatian dan berguna bagi pengguna laporan. Yang kelima, perubahan luas dan arah pengembangan temuan. Informasi yang diperoleh selama pengembangan temuan mungkin mengarah perlunya untuk melakukan perubahan arah atau tekanan terhadap audit yang telah direncanakan dan perlu dilakukan perluasan atau
pengurangan terhadap ruang lingkup audit. Pelaporan. Penyajian laporan audit manajemen harus mengikuti arus informasi yang diperoleh selama tahapan audit dan mengikuti arus informasi yang menitik beratkan penyajian kepada kepentingan para pengguna hasil laporan audit. Yang selanjutnya, tindak lanjut. Tindak lanjut yang direkomendasikan oleh auditor merupakan bentuk komitmen manajemen dalam meningkatkan proses dan kinerja perusahaan atas beberapa kelemahan dan kekurangan. Rekomendasi juga harus menyajikan analisis dan manfaat jika rekomendasi dilakukan serta kerugian yang mungkin akan terjadi.